Assalamualaikum bunda-bunda tercinta. Selamat datang di channel Ketika Ingin Tahu. Pernahkah Anda menyadari bahwa satu kebiasaan kecil bermain gadget di malam hari ternyata diam-diam menguras habis energi anak Anda untuk keesokan paginya? Sebagai orang tua, kita sering melihat anak-anak kita begitu tenang saat menatap layar bersinar di tempat tidur mereka. Kita mengira mereka sedang bersantai, melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Namun di balik keheningan kamar tidur yang redup itu, sebuah pertempuran neurologis sedang terjadi. Layar yang bersinar terang itu bukanlah jendela menuju ketenangan, melainkan sebuah pusaran energi tak kasat mata yang menghisap vitalitas, fokus, dan semangat mereka, meninggalkan ruang hampa yang akan sangat terasa saat matahari terbit keesokan harinya. Lalu tibalah pagi hari. Matahari bersinar terang, burung-burung berkicau. Namun anak Anda seolah terjebak dalam rawa kelelahan yang dalam. Membangunkan mereka terasa seperti memindahkan gunung. Mereka rewel, tidak fokus, dan langkah kakinya terseret-seret. Kita seringkali melabeli kondisi ini sebagai sekadar rasa malas atau sifat bawaan anak-anak yang sulit bangun pagi. Kita mungkin merasa frustasi, mencoba berbagai cara, dari membujuk hingga sedikit memaksa. Padahal, jika kita melihat lebih dalam melalui lensa sains modern, anak ini tidak sedang malas. Mereka sedang mengalami sebuah fenomena kelelahan neurologis, sebuah kebangkrutan energi yang benihnya telah ditanam sejak malam sebelumnya. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, kita harus menyelami keajaiban sekaligus kerentanan otak manusia, khususnya otak anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan emas. Otak adalah pusat komando yang sangat sensitif terhadap sinyal lingkungan. Ketika sebuah layar menyala dalam kegelapan, ia mengirimkan sinyal buatan yang memicu serangkaian reaksi kimia yang kompleks. Disinilah pendekatan neuroscience membuka mata kita. Otak anak yang terpapar stimulasi visual dinamis dan warna-warni yang mencolok tidak memprosesnya sebagai waktu istirahat. Sebaliknya, otak menerjemahkannya sebagai waktu untuk siaga penuh. Sebuah alarm palsu yang mengacaukan ritme alami tubuh mereka tanpa kita sadari. Mari kita bicarakan tentang antagonis utama dalam cerita ini, cahaya biru atau blue light. Layar gadget modern memancarkan spektrum cahaya biru buatan yang intensitasnya sangat tinggi. Dalam sejarah evolusi manusia, sumber cahaya biru terkuat hanyalah matahari siang. Jadi, ketika anak Anda menatap tabel atau ponsel di malam hari, cahaya biru ini masuk melalui mata, memberikan pesan langsung kepada jam biologis atau ritme sirkadian di otak. Pesannya sangat jelas dan menipu, bahwa hari ini masih siang, matahari sedang bersinar terang, dan tubuh harus tetap bangun. Tubuh yang seharusnya mulai melambat, justru dipaksa untuk mempercepat kembali detak jantung dan kewaspadaannya. Konsekuensi langsung dari tipuan cahaya biru ini adalah terblokirnya produksi melatonin. Melatonin adalah hormon tidur yang sangat esensial, sebuah cairan alami pembawa ketenangan yang mengantarkan tubuh menuju gerbang tidur yang lelap. Dalam kondisi normal yang gelap, melatonin akan mengalir deras, merilekskan otot dan menenangkan pikiran. Namun, di bawah paparan layar, produksi melatonin terhenti seketika. Anak Anda mungkin berbaring di tempat tidur, tetapi secara biologis, tubuh mereka menolak untuk tidur. Inilah mengapa mereka sering berkata tidak bisa tidur, terus berguling-guling sementara kita mengira mereka hanya mencari-cari alasan untuk menunda waktu tidur. Namun, masalahnya tidak berhenti pada hilangnya rasa kantuk. Ada sesuatu yang jauh lebih kuat yang sedang membajak otak mereka, dopamin. Setiap video singkat yang berputar otomatis, setiap level permainan yang berhasil dilewati, dan setiap animasi warna-warni yang muncul di layar memicu lonjakan besar dopamin. Dopamin adalah molekul kesenangan, transmitter saras yang membuat kita merasa bahagia, termotivasi, dan selalu menginginkan lebih. Sayangnya, sistem ini bekerja layaknya jebakan tak berujung. Anak Anda masuk ke dalam siklus kecanduan ringan, di mana otak terus menuntut satu video lagi, satu permainan lagi, menenggelamkan rasa lelah dengan euforia buatan yang sangat adiktif. Pembajakan dopamin ini adalah alasan utama mengapa merampas gadget dari tangan anak sebelum tidur seringkali berakhir dengan tangisan, kemarahan, atau tantrum yang menguras emosi.
Otak mereka sedang berada dalam kondisi siaga yang sangat kuat, sebuah puncak stimulasi. Meminta mereka berhenti secara tiba-tiba tanpa transisi, sama saja dengan menarik rem darurat pada kereta api yang melaju dengan kecepatan penuh. Pikiran mereka terus berlari kencang memproses informasi dan kegembiraan, jauh melampaui kapasitas relaksasi malam hari. Akibatnya, bahkan setelah layar akhirnya dimatikan, sisa-sisa badai dopamin ini terus bergemuruh di kepala mereka, menunda fase awal tidur nyenyak hingga berjam-jam lamanya. Ketika anak akhirnya tertidur karena kelelahan absolut, jangan salah sangka, kualitas tidurnya telah rusak parah. Mereka mungkin memejamkan mata selama 8 jam penuh hingga pagi hari, tetapi arsitektur tidur mereka berantakan secara internal. Tubuh manusia sangat membutuhkan fase tidur dalam untuk memperbaiki jaringan sel-sel tubuh, mengkonsolidasikan memori belajar, dan memulihkan total energi kognitif. Sayangnya, sisa hormon kewaspadaan akibat stimulasi layar sebelumnya menghalangi mereka mencapai kedalaman tidur yang menyegarkan ini. Tidur mereka menjadi sangat dangkal dan terpecah-pecah. Tubuh mereka terlihat tertidur pulas, tetapi secara diam-diam otak tetap terjaga meronta di ambang kesadaran. Dampak mematikan dari malam yang dipenuhi layar digital ini tidak serta-merta lenyap saat fajar menyingsing. Ia justru bermutasi menjadi berbagai masalah perilaku kompleks di siang harinya. Apakah Anda sering mendapati anak Anda mudah meledak marah hanya karena hal sepele? Atau mereka tampak sangat kesulitan mempertahankan fokus saat mengerjakan tugas sekolah yang mudah? Bahkan, mereka mungkin terlihat sangat hiperaktif berlarian ke sana kemari sebagai bentuk kompensasi putus asa atas rasa lelah yang kronis. Semua ini adalah manifestasi biologis langsung dari defisit energi dan kualitas tidur yang hancur. Tanpa kita sadari, jebakan dopamin malam hari ini secara sistematis menurunkan potensi terbaik mereka. Namun, disinilah kekuatan pengetahuan dapat mengubah seluruh jalan cerita keluarga kita. Begitu kita menyadari secara mendalam bahwa musuh sebenarnya bukanlah anak yang keras kepala atau malas, melainkan sebuah siklus neurologis yang salah arah, kita mendapatkan kendali penuh. Kita tidak perlu lagi menghakimi diri sendiri atau memarahi anak kita setiap pagi. Masa depan pendidikan di rumah bukanlah tentang menghapus teknologi sama sekali dari kehidupan mereka, melainkan tentang membangun tembok batasan biologis yang sehat dan beradab. Menyadari bahwa otak anak sangat membutuhkan waktu dan ruang transisi dari hiruk-pikuk digital menuju ketenangan malam adalah langkah pertama menuju perubahan besar. Solusi dari permasalahan pelik ini mungkin terdengar terlalu sederhana, namun efek klinisnya bagaikan mujizat penyembuhan bagi otak anak. Praktik detoks digital 30 menit sebelum waktu tidur. Mohon ingat, ini bukanlah sebuah hukuman pembatasan bagi mereka, melainkan murni sebuah ritual kasih sayang yang merangkul untuk melindungi pikiran mereka yang berharga. 30 menit mungkin terasa berlalu sangat singkat bagi kita orang dewasa, namun bagi otak kecil yang sedang berpacu kencang, waktu tersebut adalah landasan pacu yang cukup panjang dan ideal untuk mendaratkan pesawat pikiran dengan sangat selamat. Dalam periode emas 30 menit inilah, kita secara tegas memutuskan rantai pasokan cahaya biru. Fase transisi penyembuhan ini harus selalu dimulai dengan mengubah lingkungan fisik di sekitar mereka. Matikan lampu utama kamar yang terang benderang itu, dan gantilah segera dengan pencahayaan bernuansa hangat, redup, dan temaram, layaknya cahaya lilin atau matahari yang sedang terbenam di ufuk barat. Cahaya hangat keemasan ini secara ajaib akan mengirimkan sinyal purba ke bagian terdalam otak, berbisik lembut bahwa hari yang panjang telah usai, dan malam perlahan memeluk bumi. Lingkungan yang hening tanpa gangguan layar ini secara perlahan namun pasti akan mengundang hormon melatonin yang sempat bersembunyi ketakutan untuk keluar dan mengalir deras ke seluruh aliran darah anak Anda. Langkah selanjutnya yang krusial adalah mengisi ruang 30 menit ini dengan kegiatan aktivitas analog yang menenangkan jiwa dan mendalam. Membaca buku cetak, merangkai balok bangunan sederhana, menyusun puzzle, atau menggambar bebas dengan pensil warna adalah jembatan kokoh menuju gerbang ketenangan. Sangat berbeda dengan stimulasi instan dari gadget, aktivitas-aktivitas lambat ini menuntut ritme pikiran yang jauh lebih terukur dan terkendali. Kegiatan ini tidak memicu lonjakan dopamin liar yang menguras energi, melainkan justru merangsang pelepasan serotonin dan oksitosin, yakni molekul-molekul relaksasi pembawa kedamaian batin. Otak anak perlahan diajak untuk kembali bernapas dengan lega setelah seharian dihujani informasi. Keajaiban sesungguhnya dari detoks digital malam hari ini tidak hanya terjadi saat mereka memejamkan mata di kegelapan,
melainkan akan mekar sempurna keesokan paginya saat fajar menyapa. Ketika anak Anda terbangun dari tidurnya, mereka tidak lagi ditarik secara paksa keluar dari dasar rawa kelelahan. Mereka membuka mata dengan cadangan energi fisik yang terisi hingga penuh, baterai kognitif otak yang sepenuhnya segar kembali, dan kondisi suasana hati yang jauh lebih ceria serta stabil. Anda akan kembali melihat kilau kehidupan di mata mereka, semangat menyala untuk memulai hari baru, dan kemampuan fokus yang luar biasa tajam saat mulai belajar. Pada akhirnya, komitmen untuk terus menjaga rutinitas malam hari yang sehat bukanlah hanya sekedar tentang memastikan anak-anak kita cukup tidur terlelap. Ini pada hakikatnya adalah tentang menyelamatkan kualitas esok hari mereka secara keseluruhan. 30 menit berharga tanpa layar digital adalah sebuah investasi waktu yang terlihat kecil, namun memiliki tingkat pengembalian yang luar biasa masif bagi pertumbuhan kecerdasan emosional dan fondasi kebahagiaan anak Anda. Mulailah perubahan ini malam ini juga. Singkirkan layar yang menyilaukan itu, hadirkan keheningan yang menyembuhkan, dan biarkan alam bawah sadar mereka bekerja. Jadilah penjaga tangguh bagi energi pagi anak Anda, karena dari sanalah masa depan dibangun. Terima kasih sudah menonton channel kami, Bunda. Jangan lupa subscribe ya.